Selamat pagi, Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, biar kesempatan pagi hari ini kita bawa pujian, pengagungan dan syukur hanya untuk Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Sebelum memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa doa syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami bangun pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, kami bangun dalam keadaan yang kuat. Kami tahu Tuhan bukan karena kami, tapi karena Engkau yang hidup di dalam kami. Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa dalam hidup kami untuk kami beraktivitas, menjalankan rutinitas kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biar kesempatan pagi hari ini kami membawa pujian, membawa penyembahan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Yesus. Mari boleh bawa syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Boleh katakan terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Buat kebaikan demi kebaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya,
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, angkat syukurmu, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhiku, ya Yesus, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Memenuhi setiap hati dan pikiran kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami terus ada menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tersungkur dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya biar hanya nampak kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Hanya nampak kemuliaan-Mu hanya bagi-Mu, Yesus. Hanya untuk-Mu kami bawa sembah, kami bawa pujian kami naikkan syukur. Oh, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, ya Yesus. Oh, ya Yesus, hanya Kau, ya Yesus, hanya Kau, ya Yesus, sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber penghiburan. Oh, hanya Kau, hanya Kau. Mari masing-masing pribadi bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar pagi hari ini hanya nama Yesus yang disanjung, hanya nama Yesus yang dipuji. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih, sebab Kau segalanya, sebab Kau segalanya. Hanya Kau, hanya Kau. Terima kasih, terima kasih. Betapa kami rindu akan hadirat-Mu, betapa kami kagum akan hadirat-Mu. Oh, terima kasih, Tuhan.
Engkau ya Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Biar sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur hidupku, Kau memberkati, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, betapa ku merindukan Engkau ya Allahku, Engkau ya Tuhan. Sebab jiwa kami haus padamu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, terima kasih Yesus, Kau memberkatiku. Aku puas dengan kebaikan-Mu. Oh, ku puas Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita semua sehat, penuh sukacita, kita sudah membawa puji-pujian, kita sudah bawa syukur dan pengagungan kita kepada Tuhan, dan mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid di loteng atas sebelum beberapa jam sebelum dia ditangkap dan akan disiksa, disalibkan. Bagaimana Tuhan Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Mari sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih biarlah Engkau ada di sini bersama dengan kami. Pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan membuat telinga kami terbuka untuk mendengar kebenaran-Mu. Hati kami siap Tuhan, dan Engkau berbicara buat setiap kami. Sehingga apa yang belum kami tahu, apa yang belum kami terima, Tuhan sediakan buat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka.
kita akan merenungkan perikop tentang kesatuan, tentang unity. Dia katakan begini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa seperti dia punya unity, kesatuan dengan Bapa di surga, demikian juga Tuhan Yesus mau supaya murid-murid itu percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan bisa tinggal dalam mereka dan kesatuan itu. Seperti Bapa dan Anak satu, Tuhan mau juga bahwa kita ada dalam kesatuan itu dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Kalau Roh Kudus ada di dalam batin kita, tapi jiwa kita tidak menyatu dengan roh kita, kita tidak menerima kebenaran firman, kita tidak percaya dan kita hidup berdasarkan semua gejala-gejala, semua apa yang timbul dari emosional kita, dari tubuh kita, mungkin yang kesakitan, yang ada lemah, maka kita tidak bisa menikmati kesatuan itu, di mana yang Tuhan mau adalah Dia menjadi bagian dari kehidupan kita, keseharian kita di dalam dunia ini. Jadi Tuhan bilang sekali lagi bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kita punya Tuhan yang cuma satu, Allah yang Maha Esa, tapi Dia punya 3 pribadi, Tritunggal itu. Jadi seperti Tuhan Yesus yang sudah ada dengan murid-murid, mereka semua merasakan bagaimana Dia menolong mereka, bagaimana Dia mendampingi mereka. Pada saat mereka perlu, mereka lapar, mereka sakit, semua Tuhan menyediakan, dan tiba-tiba nanti Tuhan Yesus tidak ada lagi. Jadi Tuhan mempersiapkan mereka bahwa dari keterbatasan Tuhan Yesus yang ada secara fisik, maka Dia akan memberikan seorang penolong yang tinggal di dalam kita, yang menyertai selama-lamanya. Jadi supaya murid-murid itu bisa mengerti dan bisa ada di next step, di langkah yang berikutnya dalam rencana Tuhan, maka harus melihat kesatuan itu bahwa seperti Bapa dan Anak satu, demikian juga kita yang percaya kepadanya akan menjadi satu dengan Allah yang ada di surga itu. Ya, di ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pentingnya kesatuan itu sehingga tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi distraction, ya, pengalihan. Karena waktu kita dalam kesatuan lah kita bisa minta. Karena banyak orang berpikir bahwa Tuhan bilang mintalah, maka minta itu kita bisa minta apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, sementara kebutuhan kita dalam dunia ini bisa bervariasi dan banyak yang tidak akan pernah ada habisnya. Tapi Tuhan bilang bahwa kalau kita minta dalam namanya, maka akan diberikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah kita mesti sebagai orang percaya, kita datang untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa menerima semua yang kita perlukan, yang kita minta. Maka pikiran kita dan emosional kita harus menjadi satu dengan apa yang ada di roh kita. Karena Roh Kudus itu berdiam dan menyatu dengan roh kita. Kalau kita tidak memperhatikan kesatuan itu, maka kita hanya berdoa saja dan kita cuma minta tanpa kita tahu itu efeknya dan kegunaannya untuk apa. Kalau Tuhan Yesus berulang-ulang, karena murid-murid bilang tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa di surga. Jadi Allah pencipta itu yang supranatural, yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Ya, tidak bisa kita menuntut untuk melihat hal-hal yang ilahi dengan mata jasmani kita. Tapi itulah dikatakan bahwa kita hidup dengan iman, bukan karena melihat. Jadi bangun kesatuan itu mulai dari dalam roh kita. Bahwa seperti
Tuhan Yesus itu menggambarkan Bapa di surga. Apa yang menjadi kerinduan Bapa, apa yang menjadi hati Bapa, kuasanya, kemuliaannya, semuanya itu bisa dilihat dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah begitu juga pada waktu Tuhan Yesus akan tinggalkan dunia ini, Tuhan Yesus memberikan rohnya untuk diam di dalam kita semua, maka hal yang sama seperti ada pada Tuhan Yesus menggambarkan Bapa, begitu juga dengan Roh Kudus karena 3 yang menjadi 1. Jadi Roh Kudus juga hal yang sama dengan Tuhan Yesus yang sudah dilihat oleh murid-murid, mereka lihat, mereka raba dan mereka mendengar apa yang dia bicarakan itu. Sekarang di musim yang selanjutnya di masa anugerah, maka pekerjaan Roh Kudus untuk menggambarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan itu menjadi sesuatu fakta kebenaran dan itu sama dengan apa yang ada di hati Bapa. Jadi mari lihat bahwa kita sering mendengar tentang kesatuan, tentang unity. Tapi mari dari bagian firman Tuhan Injil Yohanes pasal 14 ini bahwa kesatuan itu bukan cuma dalam persekutuan dengan orang lain. Tapi teristimewa juga dalam diri kita sendiri. Untuk menjadi orang percaya yang dewasa maka jiwa kita jangan terpisah dengan roh kita. Kalau kita tahu di roh kita ada Roh Kudus, kita beribadah, kita baca firman, kita menyembah Tuhan dengan lagu puji-pujian, kita berkata Tuhan itu baik, Dia setia, Allah akan menolongku. Lalu di jiwa kita tidak mengimani itu, tapi di jiwa kita mulai dengan perasaan bahwa kita ditinggalkan sendirian, bahwa kita tidak mampu, kita lemah, kita pasti kalah. Itu tidak ada kesatuan. Jadi seperti Tuhan Yesus itu menggambarkan hati Bapa, seperti Tuhan Yesus menggambarkan kuasanya, kerinduannya dan rencananya atas keselamatan seluruh dunia. Begitu juga mari bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi firman itu kita harus menerima firman itu seperti apa yang dikatakan roh dan tubuh kita juga setuju dengan apa yang firman katakan. Jadi harus ada kesatuan itu. Jangan terpisah. Kita beribadah saja kita tahu Tuhan ada, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa. Tapi dalam keseharian pikiran kita mulai memikirkan yang lain, kefanaan, beban-beban dalam hidup dan tidak ada kesatuan itu. Mari untuk menjadi orang percaya yang dewasa, unity kesatuan seperti yang Tuhan Yesus tekankan ulang-ulang kepada murid-murid sebelum dia tinggalkan mereka bahwa seperti Bapa dan Tuhan Yesus bilang bahwa Bapa ada di dalam dia, dia ada di dalam Bapa. Jadi kita juga harus sungguh-sungguh kita percaya dan kita menyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam saya. Sebab itu jiwaku dikontrol oleh Roh Kudus. Ada kekuatan, ada ketenangan, ada damai sejahtera dan firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu pasti terjadi. Karena firman berkuasa, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Jadi kesatuan itu membuat kita kuat. Kesatuan itu membuat kita tidak lumpuh. Kesatuan itu membuat kita bisa melihat kuasa firman bekerja. Kuasa firman menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, kalau sejalan dengan firman Tuhan, maka itulah pikiran Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, pikiran kita supaya menjadi sama dengan pikiran Kristus. Di mana pikiran Kristus? Di firman-Nya. Firman Tuhan itulah pikiran Kristus. Oke, jadi waktu kita memuji Tuhan, maka kata-kata yang kita ucapkan itu menjadi peneguhan buat iman kita. Kalau kita katakan bahwa Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Jadi kita pikirkan terus Tuhan baik, Dia tidak akan tinggalkan saya. Tuhan akan setia dan Dia akan sanggup untuk menyelesaikan apa yang saya tidak mampu selesaikan. Pentingnya kesatuan dan unity. Lalu Tuhan bilang, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi semua yang kita minta, mari sekali lagi stop minta semua yang jasmani karena Tuhan sudah memberkati kita. Bukan nanti, bukan akan, tapi Dia sudah memberkati kita.
Jadi waktu kita minta semuanya bahwa Tuhan Engkau janji bahwa Engkau sudah menyembuhkan saya bersyukur bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sehat dan kuat, itulah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu digenapi. Tuhan memberkati pagi hari ini dan kita akan jalan dalam kesatuan dan kekuatan. Kalau kita bisa menikmati kesatuan itu hubungan dengan Bapa, maka hubungan kita satu dengan yang lain juga akan diposisikan kepada satu kesatuan yang baik. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini Tuhan, bahwa seperti Engkau dan Bapa satu. Bapa ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Demikian juga Tuhan, Engkau mau kami mempercayai itu, bahwa Engkau sudah datang dalam dunia ini menjadi manusia seperti kami, mengambil rupa seorang hamba, maka kami mempercayai, kalau kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kepada Bapa yang akan menggenapkan firman-Mu. Supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau akan melakukannya dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Pagi hari ini sepakat berdoa dengan umat Tuhan. Biarlah semua yang mengganggu pikiran kami, yang mencuri damai sejahtera, biar semua dilalukan daripada kami. Dan kami menikmati pikiran yang tenang, pikiran yang penuh dengan iman, mempercayai bahwa firman Tuhan akan digenapi. Engkau menjawab semua permintaan kami, sebab kami minta kepada hal yang sejalan dengan rencana dan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam semuanya. Berkati umat-Mu dalam rumah-rumah tangga, tugas usaha dan pekerjaan, dan kami menikmati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan.